lakukan saja revisi, ya, sesuai arahan dosen pembimbing itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Ketika kita menulis proposal dan proposal itu kita ajukan kepada dosen pembimbing kita, dosen pembimbing pertama mengatakan ini sudah oke. Kemudian dosen pembimbing yang kedua melakukan pengecekan dan ada di sana revisi. Nah, bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini? Ini akan saya terangkan dengan menjawab pertanyaan salah seorang sahabat Anda. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mengenai naskah proposal. Ketika saya berkonsultasi naskah proposal saya ke dosen pembimbing utama, tidak ada komentar untuk perubahan naskah proposal saya. Tetapi ketika saya berkonsultasi ke dosen pembimbing pembantu, saya masih harus melakukan perubahan naskah proposal penelitian. Solusi seperti apa yang harus dilakukan agar dapat berjalan dengan baik? Mohon pencerahannya, Pak. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang sangat biasa, ya. Sering kita diberi dua dosen pembimbing. Yang pertama dikatakan dosen pembimbing utama, ya. Yang kedua adalah asisten dosen pembimbing. Atau di satu kampus dikatakan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Nah, tidak ada di sana siapa yang mengetuai, tetapi masing-masing dosen pembimbing itu memiliki sub kajian yang berbeda. Dosen pembimbing yang pertama mengenai isi daripada skripsi kita, daripada temuan kita. Kemudian dosen pembimbing yang kedua akan membimbing kita secara metodologi atau ilmu cara menyelesaikan permasalahan itu. Jadi tidak ada dosen utama dan tidak ada dosen pembantu. Itu juga bergantung kepada perguruan tinggi di mana tempat kita belajar. Yang manapun is okay, itu tidak ada jadi masalah. Yang akan kita jawab adalah permasalahan daripada teman Anda ini. Nah, kalau Anda memiliki masalah yang seperti ini, catatan saya ada dua. Yang pertama, tulisan itu semakin dikritisi maka semakin baik. Jadi tidak ada tulisan itu yang sempurna. Tulisan itu pasti ada perbaikan, pasti ada kekurangan ketika kita baca tulisan itu. Semakin banyak kita baca tulisan, maka semakin terdapat kekurangan-kekurangan di sana. Nah, jadi mengapa dosen pembimbing pertama Anda itu hanya diam saja, tetapi dosen pembimbing kedua yang lebih banyak berperan? Nah, ini ada beberapa faktor penyebabnya, ya. Yang pertama itu faktor penyebabnya begini. Pemilihan dosen pembimbing itu, pembimbing yang pertama itu pangkatnya akan lebih tinggi daripada dosen pembimbing yang kedua. Contoh, dosen pembimbing pertama kita bergelar profesor, kemudian dosen pembimbing kedua kita itu adalah lektor kepala. Atau dosen pembimbing pertama kita lektor kepala, tetapi dosen pembimbing kedua kita adalah lektor. Bisa juga dosen pembimbing pertama kita itu lektor dan dosen pembimbing kedua kita adalah asisten ahli. Nah, kenapa saya ungkapkan ini? Mungkin faktor yang kedua akan terjadi. Dosen pembimbing pertama Anda itu orangnya sibuk, sehingga ada komunikasi antara dosen pembimbing yang pertama dengan dosen pembimbing yang kedua untuk penelitian Anda itu diserahkan kepada dosen pembimbing kedua. Makanya ketika Anda berkonsultasi kepada dosen pembimbing 1, ia tidak terlalu banyak respon, ya. Karena sesungguhnya memang sudah
serahkan kepada dosen pembimbing kedua. Nah, ini kerjasama antara dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Ini hal yang biasa terjadi, ya. Yang penting kita di sana mendapatkan bimbingan. Kemudian alasan atau catatan saya yang kedua, lakukan saja revisi, ya, sesuai arahan dosen pembimbing itu. Kalau Anda memiliki istilah dosen pembimbing pembantu, lakukan revisi sesuai dengan arahan daripada dosen pembimbing pembantu itu. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini adalah kasus yang sangat biasa sekali. Nah, tetapi ada kasus yang sangat membingungkan mahasiswa. Contoh, dosen pembimbing pertama mengatakan A, dosen pembimbing kedua mengatakan B. Nah, ini merupakan satu permasalahan juga. Mereka mengatakan A dan B dalam satu item, dalam satu masalah. Nah, kita pusing memilih yang mana. Tetapi ketika Anda memiliki dosen pembimbing utama yang tidak merespon atau oke-oke saja, tapi dosen yang kedua ketika dihadapi, dia akan melakukan atau kita diminta untuk merevisi, ini adalah hal yang biasa. Ya, ini merupakan hal yang baik bagi Anda. Jadi lakukan saja revisi itu. Kembali saya katakan, tidak ada tulisan itu yang sempurna. Tulisan itu semakin kita baca, maka semakin banyak terdapat kekurangan. Nah, tulisan yang baik itu apa? Tulisan yang baik itu adalah tulisan yang dibaca orang dan diberikan oleh orang-orang masukan terhadap tulisan itu dan kita melakukan revisinya. Nah, itu adalah tulisan yang terbaik. Ya. Nah, jadi ini dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda dan bisa sedikit membantu Anda untuk melegakan pikiran Anda bahwasanya ini adalah hal yang biasa terjadi ketika bimbingan skripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.